Dapur Jawa dalam program Hati di Dalam Misteri. Sahabat-sahabat semua, kita akan mencoba mengupas atau mengeksplorasi daripada bolu kembar, satu tanaman yang sudah berusia ini mungkin bisa puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Dan kita tadi berangkat dari rumah ya, dari desa Pahit ya, itu sekitar 3 jam lebih. Jadi memang di sini merupakan satu pemandangan, satu fenomena yang memang masih di tengah hutan. Ini kita di tengah hutan ya. Kita mencoba untuk mengetahui yang konon di sini dulu pernah ada pesawat Jepang yang jatuh ke sini, tapi kenyataannya tidak ditemukan daripada bangkai pesawat itu sendiri. Nah, kita akan mencoba untuk melihat apakah benar pesawat Jepang itu memang ada. Kalau toh ada, jatuhnya apa benar di sini? Karena di sini memang terlihat ada lorong waktunya. Jadi bisa jadi pesawat itu masuk ke dalam lorong waktu. Dan ini kita akan mencoba untuk melihat itu. Tepat di belakang kita ini adalah pohon bolu yang sudah berusia sangat tua, dan memang kita terlihat di sini adalah portal ya, satu lingkaran penuh. Saya akan mencoba mengakses. Saya akan bertanya kepada yang istilahnya menguasai di sini ya, apakah benar di sini tuh ada pesawat yang memang jatuh ke sini. Jadi memang dulu sekali waktu Jepang telah menyerah, kurang lebih selisih 3 tahun 4 tahun, memang ada pesawat Jepang yang memang melintas ke sini. Tapi pada dasarnya pesawat itu dari landing dari Malang mau ke Surabaya sebenarnya. Cuman apa kesasar atau bagaimana, melintas tepat di atas ini, terus seperti masuk ke lorong waktu. Dan sampai sekarang itu masih ada di sini ya. Seperti biasa ya, mungkin kawan-kawan ya, sahabat Dapur Jawa yang kebetulan mempunyai daripada kepekaan mata batin, langsung bisa melihat portal yang ada di belakang kita ini, dan sekaligus bisa menembus daripada coba pesawat yang jatuh. Sambil kita melihat yang lain, mungkin ya kita bisa melihat ya, ini Bima, dan apakah sudah bisa melihat ya daripada bentuk atau sosok, bentuk pesawatnya, portalnya bagaimana. Dan Pini Sepuh atau yang menjaga di sini sudah tahu, karena Pini Sepuh tadi mengaku kepada saya beliau adalah Syekh Subakir ya, yang memang beliau itu adalah terkenal dengan yang menumbali tanah Jawa tempo dulu ya, waktu yang lampau. Ya mungkin sekilas bisa melihat Bima bagaimana yang ada di bolu kembar ini. Untuk bolu kembar atau orang sini menyebut bulu kembar, memang pohonnya bentuknya gini. Dan untuk para spiritual maupun yang mempunyai indera keenam, mungkin bisa dilihat di sini seperti ada gerbang dimensi menuju alam gaib yang sangat besar, seperti portal gaib lah. Jadi waktu zaman dulu mungkin seperti yang dikatakan oleh kakak saya, pesawat Jepang masuk ke dimensi lain, sehingga
bangkai tersebut tidak ditemukan sampai sekarang. Dan untuk portalnya sendiri dijaga itu sosok naga putih, dan seorang petapa. Ada seorang petapa seperti orang Buddha atau Hindu memakai sorban putih. Nggak tahu, mungkin lebih jelasnya Mas Heri bisa menjelaskan, dan saya akan memvisualkan gambaran menurut portal dan pesawatnya. Tadi saya juga melihat pesawatnya itu ada 2 orang pilot ya. Saya coba menanya pada pilot tersebut, kira-kira jatuhnya tahun berapa dan isinya apa kira-kira pesawat tersebut. 2 pilot tersebut mengaku kepada saya ya, bernama Nakamura ya, pilot Nakamura dan Ichimaru. Dan kapal itu landing dari Malang itu sekitar tanggal 19 Juli tahunnya sekitar 49. Jadi tepat setelah Jepang menyerah, dia mengamankan aset-asetnya. Jadi di dalam pesawat tersebut berisi banyak lantakan emas, dan itu sebenarnya memang diungsikan ya dari wilayah dari Malang, Karesidenan Malang. Waktu itu memang di Malang sudah ada bandara ya, Bandara Abdurrahman Saleh, dan kebetulan berangkatnya dari Malang mau menuju ke Surabaya, tetapi entah kenapa melintas ke sini, jatuh ke sini, masuk ke lorong waktu itu. Jadi pilot Nakamura tadi menceritakan memang pada saat itu Jepang memang menyembunyikan daripada aset-asetnya, terutama yang berwujud lantakan emas. Sedangkan pertapa tersebut, saya akan mencoba bertanya ya, apakah dia di zaman siapa, kemudian di sini sudah lama atau belum. Saya akan mencoba untuk berdialog dengan beliau ya. Pertapa tersebut sudah sangat lama di sini ya, jauh sebelum Bolu ini ada, beliau sudah ada di sini. Jadi kurang lebih beliau sekitar ya abad 9-10 ya. Jadi sewaktu beliau ya masih ada kerajaan itu Kahuripan. Kahuripan itu waktu masa-masa Prabu Airlangga, jadi sangat tua. Itu abad ke-9-10 sekitar tahun segitu ya. Dan uniknya itu dia seperti pertapa Buddha, cuma pakai serampangnya itu kayak putih gitu. Dari beliau tadi mengatakan dia pertapa dari Persia ya, masa itu dia sangat jauh. Jadi memang kalau kita melihat dari segi logika keilmian ya juga sangat sulit, karena beliau dari bangsa Persia ya, dari sana ya, zaman segitu ya, melalang buana melewati ke sini, begitu jauhnya. Jadi ini adalah satu fenomena juga yang kebetulan memang kalau kita menggunakan mata batin tidak ada sesuatu yang tidak mungkin seperti itu. Mengcross-check lagi bersama beliau ya, saya menanyakan sebenarnya siapa sosok pertapa tersebut. Ini adalah gambaran-gambaran bentuk portal yang ada di Bolu Kembar yang ada di sini.
dan juga pesawat Jepang yang pada saat itu melintas tepat di atas Bolu ini, kawasan hutan ini, dan tepat di atasnya. Karena secara persis ya, di bawahnya itu ada lorong waktu, akhirnya masuk ke sini. Dan pesawat Jepang tersebut membawa aset-aset daripada pemerintah Jepang pada saat itu, yaitu berupa lantakan emas, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Ini salah satu rahasia kenapa dulu banyak orang-orang tua kita, ya leluhur kita yang ada di sini bercerita ada pesawat Jepang yang jatuh tepat di hutan ini tapi kok tidak ditemukan. Dan melalui penelusuran melalui mata batin, kami tim Dapur Jawa menemukan bahwa ada korelasi antara lorong waktu yang ada di Bolo Kembar ini dengan hilangnya daripada pesawat Jepang pada saat itu ya, sekitar tahun 49 ya, 1949, saat terakhir setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Ini satu peristiwa yang sangat besar ya, satu peristiwa di mana kita telah menyibak bertahun-tahun silam ya, kurang lebih sudah 60 tahun lebih, satu misteri, rahasia-rahasia yang ada di Bolo Kembar ternyata menyimpan banyak kisah sejarah, satu monumental yang satu monumental yang terbangun secara alamiah. Dan Bolo Kembar ini ada bentuk monumen, satu titik di mana adanya lorong waktu dan juga hilangnya kapal Jepang yang masuk di lorong waktu yang ada di Bolo Kembar ini. Dan pertapa tersebut salah satu juga adalah secara tasawuf dia juga mengerti daripada pemahaman ajaran Islam. Jadi memang di abad ke-9 waktu itu banyak juga penyebar-penyebar Islam yang masuk ke Persia pada saat itu. Meski beliau secara mungkin ya secara model seperti potongan rambutnya itu kayak gundul begitu, dan ya dia seperti orang Buddha, cuman uniknya dia pakai selendang warnanya yang putih. Dan kebetulan tadi saya menanyakan kepada beliau ya, Mbah Subakir, memang perjalanannya beliau yang pertapa di sini dulu sangat jauh ya, memang dari Persia. Jadi mereka juga seseorang yang mencari pencerahan ya, mencari pencerahan kehidupan, pengen dekat dengan Allah, dengan Tuhan semesta alam. Salah satu contohnya dia melakukan tapa yang ajang seperti itu ya. Jadi di sini kita hanya mengeksplorasi apa yang telah terjadi di sini. Kita mencoba memberi gambaran-gambaran deskripsi yang semua orang bebas untuk menilai. Kami menggunakan mata batin kami, mata hati kami untuk melihat satu sisi yang memang sangat misteri ya, terselubung. Jadi secara kebenaran, secara hakikinya kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Karena bagaimanapun juga mata hati, mata batin itu samudra yang sangat luas untuk melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Uniknya juga seperti yang kemarin juga ya, portal di sini juga dijaga oleh seekor naga putih ya. Dan saya juga berpikir apakah ada hubungannya dengan Nyi Ratu Kidul ya, Ibu Ratu Kidul. Karena portal yang kemarin yang ada di Pantai Ngeliep yang menjaga juga seekor naga putih juga. Saya akan mencoba untuk bertanya kepada beliau, Ibu Ratu Kidul, apakah memang ada hubungannya portal yang ada di sini dengan penjaga kok sama.
Secara mata batin, secara mata hati memang portal yang ada di sini yang menjaga adalah naga putih, ada hubungannya dengan Ratu Kidul. Karena memang beliau di samping pimpinan daripada ya makhluk-makhluk gaib, beliau juga menguasai daripada yang ada di samudra. Jadi itu kenapa yang menjaga itu adalah seekor naga putih yang notabene adalah mengabdi kepada Ibu Ratu tersebut. Sahabat-sahabat dapur Jawa, kita bisa melihat ya ke sana, Mas Agus lihat ya. Bisa kameranya diarahkan ke sana. Jadi agak ke bawah itu beliau bertapa ya, yang saya ceritakan tadi, bertapa dengan duduk bersila. Dia memakai pakaian kebesaran kayak Buddha, kan kuning biasanya, itu kan pakai putih ya. Itu adalah pertapa yang asalnya sangat jauh. Beliau berasal dari Persia. Jadi kita juga tidak mengira, kalau Persia dulu kita terkenal kan dia seorang penganut Majusi Zoroaster ya, pemahamannya begitu. Tapi juga ada dari bangsa Persia yang menganut Buddha juga pada tahun tersebut. Jadi beliau yang bertapa ini adalah ada sekitar abad ke-9-10. Jadi zaman kerajaan Kahuripan, zamannya Prabu Airlangga. Mungkin saudara atau sahabat dapur bisa melihat ke sana ya. Beliau ada di situ, seorang pertapa tersebut. Jadi memang untuk mencari hakikat esensi daripada ketuhanan, esensi daripada penciptaan alam semesta, harus melalui daripada bentuk pendekatan-pendekatan yang secara metode mungkin berbeda. Kalau kita secara pribadi kita mempunyai metode yaitu sholat 5 waktu, dengan kita berzikir, dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Itu adalah cara pribadi kita sebagai seorang muslim ya. Sedangkan beliau dengan agama yang beliau anut seperti itu. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat dengan mata hati bahwa segala sesuatu yang tercipta, segala sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dengan proses yang seperti itu Allah telah menciptakan alam semesta. Dan untuk mengetahui daripada hakikat keesaan Allah, hakikat kebesaran Allah, pasti kita akan melihat semua itu melalui penciptaan Allah sendiri, melalui wujud daripada alam semesta. Seperti di hutan ini, di Bolo Kembar ini adalah wujud ciptaan Allah, bahwa di sini sangat terlihat jelas hakikat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada portalnya, ada peristiwa di pesawat Jepang yang jatuh ke sini. Itu semua bukan karena sesuatu itu kebetulan, tidak, karena Allah telah menetapkan kodok-kodoknya yang seperti itu. Jadi kita bisa mengambil iktibar ya, jadi daripada peristiwa yang ada di Bolo Kembar. Dan ini adalah gambaran naga besar juga ya, yang dulu menjaga portal juga yang ada di Ngeliap, dan juga portal yang ada di sini, seekor naga putih. Nah ini kelihatan sangat besar juga portalnya. Jadi sampai pesawat bisa masuk. Ini sangat unik ya. Dan ini naga yang menjaga juga sangat besar ya. Memang semua itu sudah kehendak dari Allah ya. Ya. Dan Bima akan mencoba mengeksplorasi seorang pertapa ya. Dan beliau saya Subakir
yang tadi memberi penjelasan kepada saya sosok pertapa tadi ya, karena memang Syekh Subakir sendiri seorang pertapa sebenarnya, dan dia sangat jauh juga. Beliau juga sama dari tanah Persia juga, yang saat itu ada kerajaan besar di sana pada saat itu. Sahabat Dapur Jowo, ini adalah sosok seorang Buddha yang bertapa di sini ya, seorang pertapa. Beliau bernama Santani, yang menurut Syekh Subakir ya, beliau berasal dari Persia, tanah Persia, jadi sangat jauh sekali. Dan ini adalah sosok beliau Syekh Subakir, yang memang beliau juga sering lewat sini ya, sering ke sini. Ya tentunya mereka berdua sering bertemu, berkomunikasi antara satu sama lain. Sahabat Dapur Jowo, tadi ada pesan dari beliau-beliau ya. Dari beliau Syekh Subakir mengatakan kita jangan mudah menyerah. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Kita harus berusaha sekuat-kuatnya. Meski andai kata kita hanya bisa berjalan seperti berjalannya siput, itu lebih baik daripada kita tidak bergerak sama sekali. Itu nasihat dari beliau, dari Syekh Subakir. Sedangkan dari pertapa yang bernama Santani tadi ya, beliau mengatakan kepada saya untuk menggapai atau mencapai, untuk mengetahui daripada hakikat ketuhanan itu memang sangatlah sulit. Namun bukan berarti itu tidak bisa dicapai. Walaupun setiap orang mempunyai kemampuan dan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, telah memberikan kadarnya masing-masing. Seperti halnya saya bertapa di sini, saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi juga pada saat itu saya juga bersemangat, saya ingin tahu hakikat ketuhanan. Walaupun untuk pencapaian hal yang seperti itu semua orang berbeda-beda. Jadi di sini kita bisa mengambil iktibar dari beliau berdua ya, bahwa kita sebagai seorang hamba Allah yang baik, kita juga harus berjuang pantang menyerah. Dan sebagai seorang hamba Allah juga, sebagai punya kewajiban kita mengabdi kepada Allah juga, untuk melihat satu hakikat ketuhanan juga, kita juga harus bersabar. Dalam artian tidak semua manusia mempunyai pemahaman atau memahami daripada esensi ketuhanan tersebut begitu cepat. Jadi ada yang lambat dan ada yang cepat, tetapi pada hakikatnya semua itu adalah punya porsi masing-masing. Dan bagi sahabat-sahabat Dapur Jowo yang ada dimanapun berada ya, yang kepingin mungkin bisa berwisata spiritual yang ada di Bolkembar ini, kami tim Dapur Jowo bisa katakanlah mengantarkan ya. Jadi kita bisa sharing, bisa melihat satu kenyataan dan fakta bahwa Bulu Kembar ini adalah bentuk monumen yang Allah telah ciptakan untuk melihat daripada kebesaran Allah yang ada di hutan ini. Mungkin Bima bisa itu ya, memberi satu komentar ya. Kalau sepertinya teman-teman dari Dapur Jowo pengen datang ke Bulu Kembar, dan bagaimana cara ya istilahnya, karena harus ada apa ya, yang belum pernah ke sini mungkin mau pernah ke sini. Medannya kan juga
kayak di hutannya seperti ini? Ya, untuk teman-teman dapur Jawa, bila minat ingin berkunjung ke Buluh Kembar ini, perjalanannya mungkin cukup jauh lah, memakan waktu 3 jam. Dan bila teman-teman memang ingin ke sini, nanti bisa komen aja di kolom komentar, nanti pasti Di Japri ya? ya japri aja pokoknya, nanti kami akan respon. Dan nanti untuk berkelanjutan dan untuk menambah silaturahmi, jadi untuk menambah wawasan kita lah tentang dunia spiritual maupun Lintas salam. lintas salam. Ya mungkin itulah, nanti bisa diatur untuk jadwal kesininya lah. Tadi itu penjelasan dari Bima ya, mungkin bisa mengantar dari kami tim Dapur Jawa ya, karena bagaimanapun juga ini juga salah satu bentuk hobi juga ya, kita bisa trekking di hutan dengan memahami anugerah Allah yang begitu luas ini ya, yang begitu indah ini, satu fenomena penciptaan Allah yang tiada tara. Semoga sahabat-sahabat Dapur Jawa di Waru berada ini bisa menjadi literasi atau referensi yang dapat kita ambil hikmahnya ya. Terima kasih, bila ada kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.